Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibrahim Fatih. Video kali ini akan membahas tentang apa itu SEO. Jadi beberapa waktu lalu saya membuat status di Facebook yang meminta saran kepada teman-teman video apa yang sebaiknya saya buat. Nah, dari masukan yang disampaikan oleh teman-teman di sini, rata-rata meminta SEO dan Facebook Ads. Tapi di video kali ini saya akan ngebahas terlebih dahulu tentang SEO. Mungkin sampai beberapa video selanjutnya masih tetap di SEO. Karena apa? Karena untuk bermain Facebook Ads itu bagi seorang pemula begitu ya, itu membutuhkan syarat-syarat yang cukup ketat, terutama di bagian paymentnya, di bagian pembayarannya. Itu membutuhkan PayPal atau kartu kredit. Nah, SEO sendiri itu menurut saya teknik yang paling tepat untuk dilakukan seorang pemula tanpa harus mengeluarkan banyak biaya, tanpa harus mengeluarkan banyak waktu, dan hasilnya cukup cepat. Hasil ya kita di sini berbicara tentang uang begitu ya, itu lebih cepat didapat karena faktor persiapannya yang tidak rumit, cukup sederhana. Oke, langsung aja saya mulai. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang udah kasih saran di sini. Nah, di video kali ini kita ngebahas tentang apa itu SEO. Di SEO itu Search Engine Optimization, bagaimana cara mengoptimasi sebuah situs supaya bisa tampil di halaman 1 Google. Jadi ketika kita berbicara tentang SEO, itu kan halaman pertama, setiap halaman di Search Engine Result Page itu kan, atau halaman hasil pencarian itu kan menampilkan 10 daftar ya. Nah, ketika kita berbicara tentang SEO, yang kita bicarakan adalah bagaimana caranya kita bisa masuk 10 besar alias masuk ke halaman 1. Jadi bukan harus nomor 1, bukan, tapi ketika kita bisa masuk 10 besar itu adalah sebuah prestasi. Tapi akan lebih baik ketika kita bisa masuk ke 3 besar, karena di situs heatmap ya, itu yang paling sering diklik itu nomor 1 sampai nomor 3, itu apa istilahnya, warnanya merah begitu. Kemudian perpindahan halaman 2 yang paling atas atau nomor 11 ke halaman 10, ke peringkat 10, artinya halaman 1 tapi paling bawah, itu ada survei yang mengatakan bisa mengubah konversi sampai dengan 150%. Jadi perubahannya cukup drastis. Artinya ketika kita bisa masuk ke halaman 1, itu udah sebuah prestasi. Karena 9 dari 10 orang pengguna Google itu nggak pernah lagi ngeliat halaman 2, halaman 3, apalagi udah seterusnya gitu kan. Ya kita nggak usah jauh-jauh, cukup melihat diri kita sendiri. Ketika kita search sebuah kata kunci di Google begitu, kita pasti yang kita perhatiin itu cuman halaman 1 aja. Ketika halaman 1 nggak ketemu, kita coba cari lewat kata kunci yang lain, pasti begitu. Nah, di sini saya tidak akan membahas terlebih dahulu tentang teknis ya. Saya akan lebih dahulu memberikan contoh-contoh study case yang pernah saya lakukan. Dan ini sebenarnya sifatnya privasi, jadi ya beberapa yang saya tampilkan di sini belum pernah saya bahas di tempat-tempat lain. Tapi nggak apa-apa. Tapi tetap ya, ini nggak semua hasil study case saya tampilkan, hanya beberapa saja. Dulu saya pernah menjual buku, itu namanya, bukunya judulnya Perang Salib. Nama pengarangnya Carol Hillenbrand. Nah, ini saya mencoba memberikan inspirasi kepada teman-teman yang barangkali menjual buku. Itu kalau jualan buku, kita harus nulis judul dan nama pengarangnya. Itu udah kata kunci utamanya di situ. Nah, karena buku ini termasuk yang pada saat itu saya lihat kompetitornya belum ada begitu. Ya, saya cukup dengan menulis kata kunci utama, jadi judul buku dengan penulis. Karena buku Perang Salib itu ada beberapa, dan yang saya jual adalah yang karangan Carol Hillenbrand. Ini termasuk buku langka pada saat itu. Saya berhasil menjual buku ini dengan harga
yang lumayan lah ya. Saya nggak perlu sebut nominalnya berapa, tapi harganya lumayan. Kemudian di sini ini saya posting pada tahun 2011 dan sampai tahun 2014 ini masih ada orang yang menghubungi saya lewat SMS, lewat telepon. Nah, itu contoh dari kemampuan SEO. Ketika kita berhasil membidik kata kunci yang kira-kira bisa bertahan dalam waktu yang lama, ya selama itu pula lah kita akan terus dihubungi oleh orang-orang yang mencari kata kunci tersebut. Kemudian sini saya juga pernah jualan keripik karuhun. Nih, kalau teman-teman tahu keripik karuhun itu temennya Maici. Nah, cuma menurut saya ini bukannya mau membandingkan atau gimana ya, tapi ya yang saya rasain rasanya lebih enak. Akhirnya saya milih untuk jualan karuhun. Pada saat itu di Jogja istilahnya tuh apanya ya, kayak semacam ya distributor utamanya begitulah, itu hanya ada 2 orang. Nah, yang satu itu mahasiswa UII, kemudian yang kedua adalah saya dan saudara sepupu saya. Itu kita jualan. Ya singkat cerita, akhirnya saya mengoptimasi melalui SEO. Jadi dengan kata kunci jual, jual ini adalah termasuk dari buying keyword. Jadi kata kunci yang memang biasanya dibidik oleh orang-orang yang mencari produk tertentu. Jadi ketika ini kita hilangkan, ini juga tetap nomor 1. Ketika ini kita tambahkan kata jual, dia berpindah menjadi nomor 3, tapi tetap di halaman 1. Untuk study case ini adalah salah satu produk pertama yang saya jual lewat SEO. Pada saat itu ada 2 produk ya. Yang pertama adalah karuhun, kemudian yang kedua mouse wireless. Itu saya mulai berjualan lewat SEO itu memang tahun 2011. Itu ada 2 produk dan ini salah satu produk yang awal mula saya jual lewat SEO. Di sini juga saya menggunakan teknik location based, artinya berbasis lokasi. Saya tidak serakah untuk menembak secara nasional begitu. Artinya saya memfokuskan diri khusus untuk regional Jogja, dan hasilnya juga udah lumayan. Nah, strategi penggunaan location based ini termasuk efektif. Artinya teman-teman perlu menerapkan atau merancang, melakukan planning kata kunci ini akan ditembak terhadap orang-orang yang seperti apa. Biasanya yang berbasis lokasi itu service kebanyakan ya. Beberapa juga produk juga bisa, tapi biasanya untuk service itu selalu menembak lokasi. Service itu maksudnya apa? Jasa sewa mobil, kemudian jasa catering dan lain sebagainya, itu biasanya berbasis lokasi. Karena memang jangkauan produknya atau servisnya sendiri memang ya di sekitar lokasi itu. Nah, untuk kasus karuhun ini satu hal yang selalu saya tanyakan ke setiap pemesan. Jadi di sini saya punya free delivery ya, free delivery untuk UGM dan sekitarnya. Nah, ini free delivery untuk UGM dan sekitarnya. Nah, tapi syaratnya kalau pengen dianterin secara gratis itu mereka harus pesan minimal 3 bungkus. Minimal 3 bungkus. Kemudian satu pertanyaan yang selalu saya sampaikan ke si pembeli adalah, Mas atau Mbak, tahu informasi karuhun saya ini dari mana? Dan rata-rata jawabannya sama. Mereka bilang, ya saya cari lewat Google dan yang muncul blognya Mas, ya udah saya beli lewat Mas. Jadi sesederhana itu. Ini saya lakukan sejak tahun 2011 ya, optimasinya dari tahun 2011 sampai sekarang masih bertahan. Cuma saya sekarang udah nggak jualan lagi. Nah, ini kalau kita lihat ya sekarang udah mulai banyak. Pada saat itu belum ada. Karung Jogja satu-satunya baru Fatih.com. Ini contoh produk dan menembak menggunakan strategi berbasis lokasi.
Kemudian saya juga jualan produk digital itu untuk optimasi Twitter. Nah, di sini saya menggunakan strategi low competition keyword. Jadi kata kunci dengan tingkat kompetisi yang rendah. Ini kan sebenarnya kalau saya pengen nembak kata kunci yang berat, itu kan saya nulisnya pasti cara menambah follower Twitter kan begitu. Tapi kalau saya perhatikan saat itu, tingkat persaingannya cukup berat. Jadi ada add-ons, Firefox atau extension Chrome. Di situ kita bisa melihat seberapa kuat kompetitor yang muncul di sini, itu bisa kelihatan. Itu akan saya bahas di video selanjutnya ya, bukan di sini. Nah, di sini bisa kelihatan. Nah, di sini ada blognya Max Menro. Ini salah satu pemain SEO juga. Ketika saya ingin menembak dengan kata kunci ini, pada saat itu tingkat persaingannya cukup tinggi, dan saya pernah mencoba menembak dengan kata kunci ini, berhasil masuk ke halaman 1. Cuman saking tingginya tingkat persaingan kata kunci, itu biasanya kalau udah mainannya agak ketat begitu, halaman atau website kita akan naik turun secara fluktuatif, nggak jelas, kegeser naik turun. Ntar kadang masuk ke halaman 2, masuk ke halaman 3, ntar tiba-tiba masuk ke halaman 1 lagi. Nah, di situ agak berat menurut saya. Saya lebih suka low competition keyword. Jadi sekali optimasi, dia bisa bertahan terus di halaman 1 tanpa perlu kita pantau lagi. Nah, ini adalah low competition keyword. Jadi tingkat pencariannya memang tidak sebesar cara menambah follower Twitter, tapi ternyata ada orang yang mencari dengan kata kunci optimasi Twitter. Dan pada saat itu halaman ini cukup banyak pemesan yang datang dari Google pada saat itu. Saat ini produk ini udah saya tutup, udah nggak saya jual lagi. Nah, kalau teman-teman masih pengen pakai optimasi Twitter, teman-teman bisa kunjungi situs fallback.me. Nah, fallback.me ini juga situs yang saya bikin bareng teman-teman saya. Ini ya sama lah, kurang lebih fungsinya sama dengan produk saya sebelumnya. Cuman dengan menggunakan fallback.me ini insya Allah lebih cepat dan lebih tertarget. Oke, gitu. Kemudian di sini saya juga punya produk yang saya garap bareng saudara saya, adik kandung saya. Itu produknya namanya celana sarung. Nah, khusus untuk produk ini saya menggunakan strategi EMD. EMD itu jadi ya, exact match domain. Exact match domain itu adalah kita menggunakan kata kunci langsung pada nama domain. Nah, di sini. Ini situs yang saya kelola. Jadi menggunakan strategi EMD. Kenapa? Karena pada saat itu saya melihat tingkat persaingannya juga cukup ketat. Banyak sekali situs direktori yang muncul di sini pada saat itu. Situs direktori itu situs semacam ya bisa dibilang iklan baris begitulah ya. Juga ya semacam Zalora, Indobusana dan sebagainya. Ini kalau kita lihat di sini situs-situs e-commerce semua. Memang agak berat, jadi saya memutuskan untuk menggunakan strategi EMD dan bisa masuk ke halaman 1. Termasuk ketika saya menggunakan buying keyword atau menggunakan location base. Nah, ketika menggunakan location base berbasis lokasi, dia tetap muncul. Kemudian ketika menggunakan buying keyword, dia juga muncul. Nah,
jadi strategi-strategi ini yang saya gunakan untuk bisa mendominasi halaman satu Google. Ini khusus untuk produk yang tingkat persaingannya agak tinggi ya. Itu menggunakan strategi IMD cukup berpengaruh. Ya, nanti teman-teman bisa lihat produknya teman-teman sendiri apakah ingin menggunakan strategi yang seperti apa. Itu bisa berpengaruh. Nah, ini yang saya bilang berbasis lokasi untuk celana sarung Jakarta. Kemudian ini untuk artikel. Mungkin teman-teman punya situs yang istilahnya tuh gado-gado begitu ya. Jadi semua hal dibahas di situsnya. Berbagai macam rubrik ada di dalam situs yang teman-teman kelola. Nah, ini saya punya situs namanya vimadani.com. Di Vimadani ini juga saya mengandalkan banyak strategi SEO. Jadi konten-konten yang ditulis oleh beberapa kontributor yang terlibat di vimadani.com ini saya optimasi menggunakan SEO. Ini ada banyak sekali artikel yang berhasil masuk ke halaman 1 karena ini situs yang membahas artikel tentang keislaman ya. Biasanya biasanya artikel-artikel yang berkaitan dengan hukum-hukum dalam Islam itu banyak muncul juga dari situs Vimadani. Ini dengan menggunakan kata kunci sejarah Ka'bah. Ini dulu malah posisinya benar-benar di halaman 1, di atasnya Wikipedia. Kemudian juga ini sistem ekonomi sosialis. Banyak sebenarnya artikel-artikel di Vimadani yang berhasil mendominasi Google. Kemudian saya juga punya situs namanya kotamini.com. Situs kotamini.com ini adalah situs yang membahas tentang informasi di beberapa kota besar di Indonesia. Ini dalam kasus ini saya ngebahas tentang Jogja. Jadi nama kotanya itu saya jadikan subdomain. Jadi ada jakarta.kotamini.com, ada surabaya.kotamini.com, ada jogja.kotamini.com. Nah, situs Jogja ini juga cukup banyak yang berhasil masuk halaman 1 dan semuanya menggunakan strategi ini ya, location based dan low competition keyword. Jadi kalau udah namanya masuk ke situs regional, artinya dia tidak lagi keluar dari regional tersebut. Itu untuk artikel-artikelnya perlu dilakukan riset yang cukup mendalam. Jadi khusus untuk situs ini, situs Jogja, saya meminta ke si penulis untuk mencari melalui sumber-sumber yang lokasi-lokasi atau tempat-tempat yang sekiranya udah dikenal oleh masyarakat, supaya nanti proses optimasinya bisa lebih mudah. Kemudian ini juga mungkin sebagian teman-teman akan menilai, iyalah kata kuncinya panjang begitu, pasti bisa masuk halaman 1 dong. Enggak juga, karena di beberapa kasus gitu ya, saya kadang suka menjumpai di Facebook gitu, di timeline ya saya anggap yang bersangkutan itu adalah seorang pemula begitu ya. Dia menuliskan kata kunci dan di statusnya tersebut dia mengatakan, saya berhasil masuk halaman 1 nih dengan kata kunci ini. Ya berhasil lah, karena kata kunci itu hanya milik dia, cuman dia aja yang punya kata kunci itu. Tapi enggak dengan contoh kali ini, pemandian air panas Parangwedang. Di sini ada banyak sekali artikel-artikel yang ngebahas tentang pemandian air panas Parangwedang. Nah, untuk mengetahui apakah kita patut membanggakan begitu ya, istilahnya begitulah, membanggakan ketika kita berhasil masuk ke halaman 1 Google atau enggak, teman-teman bisa menggunakan Google Keyword Planner untuk melihat apakah kata kunci yang teman-teman tulis itu adalah kata kunci yang memang dicari orang gitu. Artinya nanti dengan menggunakan tools Google Keyword Planner itu akan muncul seberapa banyak orang yang mencari dengan kata kunci tersebut. Nah,
terkait dengan Google Keyword Planner juga ini hal teknis yang akan saya bahas di video-video selanjutnya. Nah, ini adalah contoh-contoh yang udah saya lakukan. Jadi mulai dari buku, kemudian produk, kemudian strategi berbasis lokasi, strategi buying keyword, kata kunci yang menjual, kemudian situs artikel. Nah, untuk situs-situs artikel atau situs informasi, itu strategi yang akan banyak sekali digunakan adalah strategi low competition keyword, yang mana proses dalam pembuatan setiap artikelnya itu mengharuskan seorang penulis atau seorang pengelola dari website tersebut memanfaatkan Google Keyword Planner. Jadi kalau pengen berhasil, jadi untuk situs informasi itu wajib hukumnya bagi si pengelola untuk membuat target satu artikel minimal mendatangkan satu pengunjung lewat Google. Itu rumusnya udah harus begitu. Jadi jangan sampai satu artikel yang kita buat itu menjadi sia-sia, sama sekali nggak mendatangkan. Artinya dalam membuat setiap artikel itu harus terlebih dahulu di riset kata kuncinya lewat Google Keyword Planner. Nah, ini adalah contoh-contoh ya. Dan ini saya akan lihatkan statistiknya. Ini situs yang Jogja tadi. Ini statistik harian. Kalau teman-teman lihat di sini, ini rata-rata statistik hariannya 250 kunjungan per hari, page view per hari. Bukan pengunjung ya, tapi kunjungan. Akhirnya ini page views. Nah, saya akan coba masuk ke bagian bulanan. Nah, di bagian ini teman-teman bisa lihat di bagian bulan Juni dan Juli ini sama sekali nggak ada statistik, karena pada bulan Mei kemarin, itu akhir bulan Mei, situs ini down. Penyebab downnya karena situs lain yang berada di server yang sama. Jadi saya punya banyak sekali situs yang semuanya juga menggunakan strategi SEO. Karena ada salah satu situs yang menyebabkan server down, jadi si Jogja ini juga kena dampaknya. Akhirnya saya putuskan sejak akhir Mei sampai bulan Juli situs ini saya nonaktifkan. Makanya di sini kelihatan nggak ada statistik. Cuma kalau kita mundur ke belakang pada bulan Februari, jadi situs ini mulai di update kontennya pada bulan Februari, kemudian Maret, April. Nah, kalau teman-teman sempat baca situs saya reforma.com yang ngebahas tentang persiapan website, persiapan SEO untuk website berusia dini, di situ dijelaskan jangan melakukan optimasi SEO ketika website masih berusia kurang dari 3 bulan. Jadi dalam rentang waktu 3 bulan cukup fokus pada konten. Nah, itulah yang saya lakukan di situs-situs yang saya kelola. Jadi saya nggak pernah yang namanya mengoptimasi SEO ketika situs tersebut usianya masih di bawah 3 bulan. Nah, di sini buktinya teman-teman bisa lihat dari bulan April ke bulan Mei ini terjadi lonjakan yang cukup signifikan dari 2000 ke 6000. Ya, dari Februari, Maret, April ini terjadi lonjakan yang cukup signifikan dan terus naik. Dan situs ini proses update kontennya berhenti sampai bulan Juli. Jadi bulan Juli itu udah nggak ada proses update lagi. Jadi situs Kota Mini saat ini masih vakum ya. Tapi nggak apa-apa, ini saya buka ke teman-teman. Situs ini masih vakum, saya belum mengkonsentrasikan lagi ke sini. Khusus untuk artikel Jogja itu kontennya kalau nggak salah ada 700-an dan proses update konten berhenti pada sampai bulan Juli. Tapi teman-teman bisa lihat di sini tingkat pencariannya naik terus dan mulai stabil sejak bulan Oktober 2013 sampai bulan April 2014. Ini stabil di angka kunjungan 15.000 per bulan. Dengan 700 konten menghasilkan kunjungan 15.000 per bulan itu, apalagi ini untuk situs yang regional ya, itu cukup bagus menurut saya. Saya sebenarnya punya situs lain
yang untuk menembus angka 15.000 kunjungan ini hanya butuh dalam waktu 1 hari. Itu ada beberapa situs saya yang lain, tapi nggak perlu kita bahas di sini. Ini sempat stabil, kemudian tadi di sini saya katakan down. Nah, ini yang menarik ya. Ketika kita membangun SEO itu menggunakan strategi yang natural, saya yakin ini September, Oktober, November dan seterusnya traffic ini akan kembali sampai pada tahap rata-rata 15.000 kunjungan per bulan. Ini ketika kita menggunakan strategi SEO yang natural, kita nggak perlu takut ketika situs kita down atau terjadi masalah dan lain sebagainya. Ya paling nggak kemungkinan terburuk ketika situs down ini saya udah kasih contohnya, ternyata dia bisa balik lagi begitu. Ternyata dia bisa balik lagi. Ini aja dari bulan Agustus ke bulan September aja. Bulan September ini juga belum selesai ya. Ini teman-teman bisa lihat hasilnya cukup signifikan, dan saya yakin dia akan terus naik dan kembali stabil di angka rata-rata 15.000 kunjungan per hari. Mungkin itu aja dulu pembahasan mengenai SEO. Apa itu SEO? Di sini saya kasih contoh-contoh aja dulu ya, belum masuk sampai ke teknis. Di video selanjutnya saya akan ngebahas tentang riset keyword dan riset kompetisi. Itu nanti menggunakan beberapa add-ons dan menggunakan Google Keyword Planner. Itu fundamental banget, basic. Ketika kita ingin bermain SEO, Google Keyword Planner adalah hal yang wajib untuk dilakukan dalam mengoptimasi setiap kata kunci. Oke, mungkin itu aja dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.